Shalom, saudara kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pengharapan kita hanya daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Saat ini saudara, saya mau menyampaikan, mari jadikanlah Yesus sebagai kekasih jiwa kita. Kenapa saudara? Karena tentunya di hari-hari yang sulit yang kita alami hari-hari ini, kita membutuhkan Yesus dalam kehidupan kita. Kita tidak akan bisa terlepas dari pertolongan Tuhan. Kita sangat membutuhkan Yesus di dalam hidup kita. Saudara, ada satu pujian berkata begini, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku. Amin. Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Sebagai manusia saudara, tidak gampang kita berjanji kepada seseorang, ya. Terkadang janji yang kita janjikan kepada orang itu meleset, sehingga terjadi kekecewaan. Semua orang kecewa di saat apa yang dijanjikan itu meleset, ya. Tapi tidak dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ya, di dalam 2 Petrus 3 ayat 9a dikatakan begini saudara, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ya, di dalam Mazmur 12 ayat 7 dikatakan, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Karena itu jangan pernah ragu dengan janji Tuhan. Saudara, mari hari-hari ini apapun kondisi saudara, apapun keadaan saudara, mungkin saudara sedang bergumul, ya, bergumul terhadap sesuatu dalam kehidupan saudara. Saya mau katakan, mari bergantung sama Tuhan. Kita butuh Tuhan Yesus dalam hidup ini. Amin. Kita membutuhkan Yesus dalam hidup ini. Setiap waktu, setiap detik. Ibaratnya saudara, kalau misalkan orang pacaran, ya, kita pasti pengen selalu dekat dan melekat dengan orang yang kita cintai. Ya, kita selalu pengen melekat dengan orang yang kita cintai. Ya, kalau misalkan kita jauh, ya, mungkin long distance relationship, ya, kita telepon pacar kita, halo sayang, kamu lagi ngapain? Kamu udah makan belum? Jangan lupa makan ya, nanti kamu sakit. Ya, kita setiap waktu pengen sekali tahu keadaan orang kita cintai. Kita pengen selalu melekat, ya, dengan orang yang kita cintai. Kita selalu pengen ada bersama dengan orang yang kita cintai. Nah, oleh sebab itu jadikanlah Yesus kekasih jiwa kita. Karena di dalam hadiratnya, hidup kita pasti akan mendapatkan yang namanya apa? Ketenangan. Amin. Di saat ada dalam hadirat Allah, kita dapat merasakan ketenangan, ketenteraman, kedamaian saudara. Nah, oleh sebab itu saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di saat ini lewat episode One Hope kali ini, saya mau katakan bahwa mari kita melakukan firman Tuhan, rajin baca firman Tuhan, ya, rajin berdoa kepada Dia, kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, setiap waktu kita belajar firman untuk kita mengerti apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini saudara. Ya, kalau kita beli handphone baru ada buku panduan saudara, bagaimana merawat handphone, menggunakan handphone ini dan lain sebagainya. Nah, panduan kita adalah Alkitab. Panduan setiap umat Tuhan adalah Alkitab, itu firman Allah. Supaya lewat firman Tuhan kita dituntun, kita dipelihara oleh Tuhan untuk terus masuk dalam rencananya. Karena kalau kita nggak baca firman Tuhan saudara, pasti kita akan terombang-ambing dengan kehidupan, dengan badai kehidupan hari-hari ini. Tapi di saat kita rajin baca firman Tuhan, kita akan berdiri tegak. Kenapa? Karena kita tahu janji Tuhan. Kita baca firman-Nya, kita mengerti janjinya, kita mengerti firman-Nya, sehingga di saat ada badai kita akan berdiri tegak saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ada satu firman Tuhan di dalam Yesaya 32 ayat 17 dikatakan begini, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman
untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu marilah kita hidup di dalam kebenaran firman Allah, supaya hidup kita damai, hidup kita tenang, hidup kita tentram. Sehingga bersama Yesus kita cakap lakukan perkara-perkara ajaib dan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jangan lupa baca firman Tuhan, jangan lupa berdoa, ya. Sembahlah Dia di dalam roh dan kebenaran, dan jadilah saksi kemanapun engkau pergi dan berada, bersaksi atas kebaikan-kebaikan Tuhan kepada semua umat manusia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.